Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pemindahan kuburan almarhum Vanessa, nampaknya memang betul-betul akan terjadi karena mereka mengatakan segala sesuatunya sudah siap dan tidak menginginkan adanya gesekan. Halo guys, selamat malam, apa kabar? Akhirnya TikTok aku bisa login kembali dan Instagram aku bisa login kembali. Tinggal nanti aku live dan let's spill the tea. Spill. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Seperti kita tahu, Kim Howard sudah muncul, akunnya sudah kembali, TikToknya sudah bisa di login, dan kemudian Mirwansah juga muncul mengomentari soal makam. Mungkin mereka akan segera berkoordinasi untuk membahas soal makam ini. Kita tahu Mirwansah SHMH ini adalah pengacara dari Pekanbaru Riau yang membantu Kim Howard, yang menjadi pengacaranya Kim Howard untuk melawan kubu Dodi Sudrajat. Dan kabar terbaru adalah Haji Faisal sudah capek dan lelah karena pengacara dari Dodi Sudrajat mengatakan bahwa mereka sudah mengantongi izin untuk memindahkan makam. Nah, bagaimanakah koordinasi yang akan dilakukan oleh Kim Howard dan juga oleh pengacara Mirwansah SHMH ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pemindahan kuburan almarhum Vanessa, nampaknya memang betul-betul akan terjadi karena mereka mengatakan segala sesuatunya sudah siap dan tidak menginginkan adanya gesekan. Bagaimana mungkin tidak ada gesekan? Yang dipertontonkan di depan publik, ya, itu adalah sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak wajar, pemindahan kuburan dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Dan kalau memang itu adalah wasiat, kenapa tidak saat setelah terjadi kecelakaan, tahu bahwa Vanessa almarhum meninggal, dibawa ke Surabaya, kenapa tidak langsung disampaikan sebagai keluarganya, sebagai pihak keluarganya, sebagai bapaknya menyampaikan? Karena dia punya hak untuk melakukan itu, ya, bahwa ada wasiat Vanessa almarhum harus dikuburkan satu liang atau di dekat kuburan mamanya. Kenapa itu tidak dilakukan sejak awal? Kenapa setelah dikuburkan, ya, lalu kemudian muncul wasiat itu? Kenapa tidak sesaat setelah kejadian gitu loh, ya, sehingga tidak terjadi polemik seperti ini, ya? Apakah karena semua ini berkaitan dengan persoalan lain-lain sehingga menyeret persoalan kuburan pun dipersoalkan? Inilah yang memang kita tidak tahu, ya. Tapi apakah ini wasiat, mimpi, atau mande-mande, itu urusan dialah, pertanggungjawabannya sama Tuhan. Tapi kita doakan, ya, semoga, ya, mudah-mudahan memang ini bukan urusan netizen, tapi pandangan ini, potret ini sungguh tidak lazim dan tidak normal dilihat oleh publik, ya. Sehingga netizen bukan mempersoalkan itu, tapi ini ada sesuatu yang tidak normal, dan menurut kita biarkanlah almarhum tenang di situ, di sisi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita usik-usik lagi pindahkan, ya. Apalagi dengan memperlihatkan potret kuburan almarhum Vanessa dengan kuburan mamanya, tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena yang paling penting adalah doa, ya, doa yang kita kirimkan, yang kemudian doa itu sampai kepada almarhum sehingga diampunkan segala dosanya dan diterima segala amalnya dan ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain daripada itu, ya. Kita doakan saja teman-teman, mudah-mudahan rencana besar ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemindahan kuburan ini batal, ya. Dan mohon doanya dan penolakan kita semua, mudah-mudahan, ya, itu tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Bagus. Ini di tag aku di video itu. Oh, udah sopan kali ya. Mantap. Mencari solusi terbaik. Intinya ini untuk
galak, pokoknya indah-indah lah. Mantap. Tapi kan lucu. Jadi ini sekarang mau digiring lagi nih opini supaya sekarang ini pihak Pak Haji Faisal yang nggak mau berdamai. Loh, ya kan? Itu sekarang yang mau dibangun. Ada-ada aja. Ini ibaratnya gini, dia yang buat api besar, disiramnya bensin, besar apinya, habis itu yuk kita padamkan yuk. Nah, terus orang yang bilang, kan kau yang buat besar, kau padamkan lah. Terus dibilang ke orang lain, kan dia nggak mau padamkan. Nah, apa namanya itu? Apa namanya itu? Itu reaksi teman-teman ketika nanti terjadi akan dipindahin dari tim Revo. Kalau saya sih pasti akan menolak banget, saya pasti akan menolak keras banget. Nggak tahu mungkin gue kali bisa demo aduh kuburan gimana saya nggak tahu ya, karena itu udah nonsen banget aneh. Karena satu kuburan sama kilim sendiri kan pindahin sih, kecuali dia satu kuburan sama orang kan nggak boleh juga. Tapi udah ada omongan antara kalian teman-teman. Kemarin kita udah sempat bahas masalah itu. Udah sempat bahas masalah ini gimana kalau makan jadi dipindah sampai dipindah kita simpan. Itu udah ada pembahasan internal kita udah ada. Halo guys, selamat malam, apa kabar? Akhirnya TikTok aku bisa login kembali dan Instagram aku bisa login kembali. Tinggal nanti aku live dan let's spill the tea. Spill, 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 spill. Saya ingatkan untuk tidak lagi mengganggu keluarga Haji Faisal karena bisa diperkarakan, mau secara hukum atau mau secara mistis. Alkisah ada dua sejoli ya yang hidup di desa terpencil. Pada suatu kesempatan dia berjalan-jalan di tepi sungai ya, sambil mencari kayu dan mungkin memancing gitu. Tanpa disengaja si istrinya terpleset terus terbawa arus sungai. Suaminya berusaha untuk membantu menolong ya, tanpa dia sadari kalau dia juga tidak bisa berenang. Nyemburlah suaminya juga gitu ya. Alhasil kedua-duanya meninggal karena tidak bisa berenang ya. Dan atas kesepakatan masing-masing pihak antara besan dan itu dimakamkan berdampingan gitu ya. Entah kenapa pada akhirnya setelah 30 hari menjelang 40 hari itu ada perdebatan antar keluarga ya, bahwa pihak besan si suami ini mau memindahkan kuburan anaknya ya ke tempat di kampungnya lah seperti itu ya. Dan dengan perdebatan sengit dengan berbagai macam cara dan akhirnya itu dipindahkan juga makam anaknya itu ya, dibawa ke kampung untuk dimakamkan di sana. Satu hari setelah dimakamkan si suaminya ini, alhasil semua keluarga ya yang ngotot ingin memindahkan makam suaminya itu diganggu roh halus ya, tidak tenang hidupnya ya, hampir pokoknya selama beberapa hari itu dia merasa gelisah ya, perang batin ya, dan merasa diganggu, entah diganggu siapa, entah diganggu istrinya ya, almarhum itu yang karena memang itu suami yang sangat dicintai gitu loh. Begitu kuburannya dipindah dia merasa jadi roh penasaran ya. Dan pada akhirnya itu digali kembali dan dikuburkan kembali secara berdampingan, dan alhamdulillah hidupnya damai.